Mereka saling menjaga. Kisah persahabatan Soekarno-Hatta. Sebagai politisi, Soekarno-Hatta bisa saja berseberangan, namun keduanya tetap bersahabat. Ditulis oleh M. Fazil Pamungkas, dilansir dari historia.id. Kendati kerap berselisih paham, Soekarno dan Hatta tetap menjaga hubungan pribadi dengan baik. Bagi keduanya, politik hanya jalan untuk mewujudkan idealisme, tidak untuk memecah persahabatan. Meskipun banyak yang menilai Soekarno dan Hatta bermusuhan, tetapi orang-orang di sekitar mereka menyaksikan sendiri, keduanya memang memiliki kedekatan emosional yang khusus. Kisahnya terjadi saat Soekarno diasingkan ke Bengkulu pada 1938. Ketika itu, pengusaha Hashim Ning, keponakan Hatta, yang kelak menjadi sahabat Soekarno, tengah mengerjakan proyek rehabilitasi jalan raya Bengkulu Mana. Suatu hari, Hashim diberitahu ayahnya kalau ia telah dikirimi surat oleh Hatta yang sedang diasingkan di Banda Neira. Dalam surat tersebut, Hatta berpesan agar ayah Hashim bersedia membantu segala keperluan Soekarno selama menjadi tahanan di Bengkulu. Mendapat tugas menemui tahanan politik pada masa itu bukanlah persoalan yang mudah. Terlebih, Hashim belum pernah bertemu langsung dengan Soekarno. Ia lalu teringat kepada Raden Mas Rashid, kepala proyek rehabilitasi yang telah kenal Bung Karno sejak masih di Bandung. Rashid bersedia mempertemukan Hashim dengan kawannya itu. Di rumah Bung Karno, Hashim disambut dengan baik. Ia lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Namun, alih-alih merespon ucapan Hashim, Soekarno malah menanyakan hal lain. "Wah, Hatta masih memikirkan aku. Tapi bagaimana dengan dia sendiri?" ucap Bung Karno, dikutip Hashim dalam memoarnya Pasang Surut Pengusaha Pejuang. Keduanya terlibat obrolan yang panjang, terutama terkait hubungan kekerabatan Hashim dan Hatta. Upaya bantuan Hashim pun baru direspon Bung Karno setelahnya. "Aku perlu sepeda dan topi helm. Topi helm berwarna gading tua, bukan coklat," pinta si Bung. Kebaikan itu tidak pernah dilupakan Soekarno. Saat ia akhirnya bertemu Hatta pada masa pendudukan Jepang, Soekarno menceritakan semuanya. Hatta hanya merespon singkat dan datar, seolah itu hanya kejadian biasa buat dirinya. "Ya, kebetulan sekali ada seseorang kenalanku, pedagang Cina yang waktu itu mau ke Palembang menemui kakaknya yang sedang sakit," kata Hatta. Banyak hal yang diingat dari sosok seorang Hatta. Satu yang sangat terkenal adalah janji Hatta bahwa dia tidak akan menikah sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Soekarno sebenarnya sudah sering mengingatkan tentang mencari pasangan, tetapi begitulah Hatta, teguh pada pendiriannya. Bung Hatta sadar apa yang sedang dia prioritaskan. Setelah Indonesia merdeka, Hatta akhirnya menentukan gadis pilihannya. Waktu saya bertanya kepada Hatta, gadis mana yang dia pilih? Jawabnya, gadis yang kita jumpai waktu kita berkunjung ke Institut Pasteur, yang duduk di kamar sana, yang begini, yang begitu, tapi saya belum tahu namanya, ungkap Soekarno kepada R. Soeharto, dikutip saksi sejarah. Setelah saya selidik, ternyata gadis pilihan Hatta itu Rahmi, putri keluarga Rahim. Keluarga Rahim tidaklah asing, baik bagi Soekarno maupun Hatta. Menurut Mahfuz Rus, dalam Indonesia Free, A Political Biography of Muhammad Hatta, Hatta sempat menaklukkan hati seorang gadis cantik bernama Ani, anak Tengku Nurdin, seorang pengalih bahasa pemerintah Aceh. Keduanya diceritakan pernah bertunangan, namun tidak berlanjut ke jenjang pernikahan. Ani kemudian menikah dengan Abdul Rahim, kawan dekat Bung Karno, dan memiliki dua putri, Rahmi dan Titi. Rahmi inilah yang memikat hati Hatta. Di tengah malam, ditemani R. Soeharto, Soekarno mendatangi keluarga Rahmi. Ia menjelaskan maksud kedatangannya, yakni melamar Rahmi untuk sahabatnya, Hatta. Pada 18 November 1945, Hatta menikahi Rahmi di sebuah villa di Megamendung, Bogor. Sebagai mas kawin, Hatta mempersembahkan sebuah buku yang ditulisnya saat dibuang ke Digul pada 1934, Alam Pikiran Yunani. Apakah Hatta melihat sifat Rahmi Rahim yang sebelumnya begitu dia kagumi pada diri ibunya? Dia tidak menyebutkan. Bahkan, dalam memoar Hatta,
pernikahannya hanya ditandai dengan sebuah foto pasangan pengantin. Namun ucapan itu dibantah Halida, putri Bung Hatta. Menurutnya, Mahfudz salah kaprah karena Ani bertemu kali pertama dengan Hatta pada 1945 ketika Soekarno datang melamar Rahmi untuk Hatta, sehingga peristiwa hampir menikahnya Hatta dan Ani, kata Halida, tidak benar. Meski telah berjuang bersama-sama mewujudkan kemerdekaan di negeri ini, pada akhirnya sang Dwi Tunggal mesti berpisah. Adalah perbedaan pandangan politik yang menjadi sebab Hatta yang tidak setuju dengan konsep demokrasi terpimpin versi Soekarno memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Namun bagi mereka, politik hanyalah politik. Persahabatan keduanya tidak terpengaruh sama sekali. Hubungan pribadi Soekarno dan Hatta tetap berjalan baik. Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menjadi saksi kedekatan dua proklamator itu. Dalam autobiografinya, Tonggak-Tonggak di Perjalananku, Ali pernah bertanya kepada kedua sahabatnya itu, apakah keretakan hubungan mereka terjadi karena sentimen pribadi? Saya anggap Hatta sebagai saudara kandung saya sendiri, kata Bung Karno, yang saya tidak dapat menyetujui hanya pemandangan politiknya. Dari Bung Karno, saya mengunjungi Bung Hatta dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sama seperti yang saya tanyakan kepada Bung Karno. Jawaban Hatta pun hampir sama dengan jawaban Bung Karno, ungkap Ali. Asisten pribadi Hatta, Iding Wangsawijaya, juga menjadi saksi hubungan baik Soekarno-Hatta. Di dalam buku Mengenang Bung Hatta, Wangsawijaya memastikan bahwa keduanya tidak pernah saling mendendam. Hal itu tidak sampai merusak hubungan pribadi beliau berdua. Ini saya ketahui persis, terutama yang menyangkut sikap Bung Hatta terhadap Bung Karno di balik pertentangan-pertentangan pendapat beliau. Ucapnya, meski telah mengundurkan diri, fasilitas dan penjagaan rumah tetap didapatkan Hatta. AKBP Mangli Martowijoyo, salah satu komandan polisi pengawal pribadi presiden dan wakil presiden, dalam memoarnya Kesaksian tentang Bung Karno, menyebut mendapat perintah dari Soekarno agar Hatta tetap dikawal seperti biasa. Bung Hatta adalah seorang proklamator negara Indonesia. Presiden dan wakil presiden RI dapat diganti setiap saat menurut kehendak rakyat. Tetapi proklamator negara RI tidak dapat diganti oleh siapapun. Maka dari itu, jagalah Bung Hatta baik-baik sebagai penghormatan bangsa Indonesia kepada Bung Hatta, ucap Soekarno seperti dikutip Mangil. Namun, fasilitas yang diberikan kepada Hatta itu hanya sampai tahun 1959. Menteri Keamanan Nasional A. Nasution memerintahkan penarikan pasukan penjagaan Bung Hatta. Dalam sebuah acara pamitan pada 27 November 1959, Hatta berpesan agar Mangil dapat menjaga Soekarno dengan baik. Menurutnya, Bung Karno adalah pemersatu bangsa Indonesia. Pasca naiknya Jenderal Soeharto menjadi presiden pada Maret 1967, Soekarno segera ditetapkan sebagai tahanan rumah di Istana Bogor, kemudian dipindah ke Wisma Yaso di Jakarta. Ia menjalani akhir hidup yang memilukan. Menurut sejarawan Bob Herring, dalam Soekarno Arsitek Bangsa, Bung Karno dikucilkan dari rakyatnya di Wisma Yaso sejak penghujung Desember 1967. Bahkan, keluarga dan kerabatnya pun sulit menemui Bung Karno. Untuk membesuk Bung Karno, mereka harus mendapat izin lebih dulu dari otoritas yang berwenang. Hal itulah yang membuat Hatta sangat kesulitan menemui sahabatnya itu. Bung Hatta bukan tidak mengusahakan pertemuannya dengan Soekarno, namun ia sangat mengerti apa yang akan terjadi kepada Bung Karno jika ia melakukan hal tersebut. Menurut Mutia Hatta, putri pertama Bung Hatta, ayahnya selalu bersabar menunggu kesempatan dapat bertemu Bung Karno, karena memang pada waktu itu suasana tidak mendukung pertemuan keduanya. Rezim Soeharto menjaga ketat keberadaan Soekarno. Pada prinsipnya, Bung Hatta itu tidak ingin memberatkan Bung Karno. Menyaksikan secara langsung prosesi pernikahan anak merupakan dambaan setiap orang tua. Namun, kebahagiaan seperti itu tidak dapat dirasakan Soekarno. Sewaktu putra sulungnya, Guntur Soekarnoputra, hendak menikah pada Februari 1970, Bung Karno tidak dapat hadir. Selain karena memang kondisi kesehatannya yang buruk, larangan pemerintah Orde Baru pun menjadi alasan terberat Soekarno tidak bisa hadir bersama keluarganya. Kondisi itu membuat Guntur harus memilih seseorang menggantikan peran ayahnya sebagai wali nikah. Tidak mudah memang,
Tetapi ia akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Hatta. Keputusan itu diambil setelah Guntur mendapat saran dari ayahnya sewaktu ia datang meminta restu. Ditemani ibunya, Fatmawati, Guntur datang menemui Hatta. Mereka lalu menjelaskan kondisi sulit yang sedang terjadi pada Soekarno dan meminta kesediaan Hatta untuk menggantikannya sebagai wali nikah. "Ya, saya bersedia," ucap Hatta menjawab permintaan putra sahabatnya itu. Sebagaimana dikenang Guntur dalam "Bung Karno, bapakku, guruku, sahabatku, pemimpinku." Jawaban cepat itu cukup membuat Guntur terkejut, mengingat pertikaian politik antara Soekarno dan Hatta. Pernikahan Guntur berlangsung di Bandung pada Februari 1970, 4 bulan sebelum Soekarno mangkat. Pernikahannya sederhana. Tidak banyak kawan-kawan Bung Karno yang hadir. Menurut sejarawan Saleh As'ad Jamhari dalam Desoekarnoisasi dan Akhir Demokrasi Terpimpin, dimuat malam bencana 1965, Hatta datang ke pernikahan Guntur dengan perasaan haru. Bung Hatta benar-benar menyadari kepedihan hati Bung Karno yang tidak bisa menyaksikan putranya menikah. Pada Jumat pagi 19 Juni 1970, Bung Hatta dikirimi sepucuk surat oleh Mesagung, salah seorang kawan Soekarno. Dia diberitahu kalau Bung Karno masuk rumah sakit pusat Angkatan Darat. Si Bung harus dirawat intensif setelah kesehatannya kian menurun. Mendengar kabar tersebut, Hatta segera mengusahakan izin membesuk Soekarno. Setelah menghubungi kesana kemari, Hatta akhirnya mendapat izin dari Presiden Soeharto. Kepada Historia, Mutia Hatta menggambarkan suasana di ruangan tempat Soekarno dirawat yang baginya sangat mengharukan. Hatta berdiri persis di samping tempat tidur Soekarno. Mutia dan adiknya, Gemala Hatta, berada sedikit di belakang Hatta, dekat kaki Soekarno. Sementara Wangsa Wijaya, sekretaris pribadi Hatta, berdiri di sisi lain tempat tidur. Soekarno, yang sebelumnya tidak sadarkan diri, tiba-tiba terbangun saat Hatta dan rombongannya berada dalam ruangan. Dia kemudian berusaha menggapai-gapai sesuatu. Semua orang di sana tidak mengerti apa maksud Soekarno. Wangsa Wijaya akhirnya menyadari bahwa ia sedang mencari kacamatanya. Suster lalu memakaikan kacamata tersebut untuk Soekarno. Dalam posisi tertidur, terlihat tetesan air mata jatuh dari mata Soekarno. Hatta pun mencoba menghibur dengan memegang tangan dan memijat pelan kakinya. Tidak ada pembicaraan apapun di antara keduanya, hanya pandangan mereka yang berbicara. Tidak diketahui dengan pasti berapa lama Hatta dan rombongannya menemani Soekarno. Setelah itu, Hatta pamit pulang, keluar dari ruangan perawatan tersebut. Mereka pun kemudian diantar pulang oleh Cokro Pranolo kembali ke kediamannya. Hatta dan siapapun yang hari itu menjenguk Soekarno tidak mengetahui bahwa itulah pertemuan terakhir mereka dengan sang proklamator. 2 hari kemudian, tepatnya Minggu 21 Juni 1970, Soekarno menghembuskan nafas terakhirnya. Saat menerima kabar duka itu, Hatta lama terdiam. Nampak sekali dia merasa kehilangan.